Sebuah kapal Malaysia menjadi yang pertama melepasi Selat Hormuz di pertengahan konflik Asia Barat ini. Ini baru yang pertama. Yang tunggu giliran bukan 1, tapi 7 kapal lagi. Selat Hormuz lagi panas, tapi ada satu kapal yang dikasih karpet merah. Kok bisa? Jokowi telepon MBS tanya kapan perang Timur Tengah akan selesai. Kalian percaya? Aku lagi nggak percaya. Yang perang siapa ditanya ke siapa. Kalau kita pemimpin dunia kan tanyanya langsung yang bersangkutan. Masya Allah, Malaysia power betul ya geng ya. Lihat kapal Malaysia yang pertama yang dibagi lolos oleh Iran. Tidak seperti Indonesia yang presidennya omong besar saja namun tak ada buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tahniah bagi Malaysia ya geng ya. Karena kapal mereka yaitu Petronas telah lalu lewat dari jalur Hormuz kayak itu. Yang pertama kali yang dibagi lewat oleh Iran geng. Wah, sespesial itukah negara Malaysia di mata Iran geng, sampai negara pertama kapalnya yang dibagi lalu oleh Iran geng. Wah, tahniah ya geng ya kepada negara Malaysia, karena banyak kapal-kapal lain itu geng yang mengantri ataupun tidak bisa lalu lalang, seperti juga kapalnya Indonesia geng. Sekarang rakyat Indonesia lagi menangis geng, lunturlah kesombongannya. Gak usah berlama-lama geng, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian untuk simak. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa udah silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Guys, malah ada satu benda besar yang jadi. Mungkin ramai tak perasan sebab orang lebih sibuk kat dua benda lain kan. Tapi dalam dunia minyak ni, ini satu benda yang sangat-sangat penting dan juga berat. Kapal tangki Ocean Thunder yang bawa hampir 1 juta tong minyak mentah dari Iraq dah lepas guys. Alhamdulillah. Tembus bottleneck yang beratus-ratus kapal lain masa ni tengah tersangkut. Kapal ni bukan kapal random tau. Ni kapal yang Petco, iaitu unit di bawah Petronas yang sewa khas untuk bawa bekalan minyak balik ke Malaysia. Dan dia bukan lalu ikut jalan jauh, dia ikut laluan Hormuz. Laluan yang sekarang ni macam tengah jadi satu lokasi yang paling panas atas planet disebabkan oleh perang yang berlaku di antara Amerika dan juga Iran. So bayangkan sekarang ni lebih 670 kapal dari macam-macam negara, Greece, UAE, China, semua macam still terkandas. Semua tunggu lampu hijau dari Iran dan semua tak tahu bila boleh gerak. Tapi kapal Malaysia dia lepas guys. Dan benda ni sebenarnya bukanlah nasib. Dua perkara yang berlaku dengan serentak. Yang pertama, Iran bagi pengecualian khas untuk Iraq sebab negara jiran, negara sahabat. So minyak Iraq ni boleh keluar. Dan kedua, Malaysia dah dapat kebenaran khas dari Iran sejak 26 Mac yang lepas. Ni bukan orang tengah tau. DM Malaysia call direct Presiden Iran Masoud Pezeshkian, cakap terus pemimpin kepada pemimpin. Dan Menteri Luar Tok Mat bincang direct dengan Tehran. Bukan wakil, bukan kabel orang tengah. Ni memang terus direct line tau. So hasilnya 7 kapal yang berkaitan Malaysia iaitu Petronas, MISC, Ventris Energy semua dapat keutamaan pelepasan. Dan yang pelik, negara-negara lain kena bayar tol sampai USD 2 juta setiap kali lalu Hormuz tu. Tapi Malaysia dikecualikan, macam lalu free, macam kita ni VIP. Sekarang kapal-kapal minyak masuk Malaysia ni bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, harian bergile-gile. Asal laluan tu buka, negara selamat daripada krisis bekalan minyak. Dan hari ni laluan untuk Malaysia memang tengah terbuka. Negara jiran kita pula sekarang ni masih lagi menunggu dan tunggu, tapi kita dah pun gerak, which is a good pencapaian untuk kita lah. Masih ada 6 kapal lagi yang tengah menuju Malaysia. Cerita penuh mungkin berubah bila info baru keluar, tapi setakat hari ini inilah gambaran paling dekat dengan realiti yang dapat aku share dengan korang. Sebuah kapal Malaysia menjadi
Yang pertama, melepasi Selat Hormuz Wah, tengah tahniah. konflik Asia Barat ini. Ini adalah satu situasi yang menunjukkan bahawa berhubungan diplomatik dan perdagangan Malaysia dan Iran adalah baik sekali. Kerajaan Iran juga berkata bahawa mereka tidak akan melupakan sahabat yang baik seperti Malaysia. Harapkan menjalinkan hubungan yang lebih baik. Dengan situasi ini, kita harap rantaian bekalan Malaysia akan pulih dan lebih banyak kapal boleh melepasi lagi Selat Hormuz ini dan menjamin bekalan kepada negara Malaysia. Korang sedar tak? Kapal Malaysia dah lepas Selat Hormuz hujung minggu lepas. Dan ini baru yang pertama. Yang tunggu Wah. giliran bukan 1, tapi 7 kapal lagi. Selat Hormuz ni laluan minyak paling kritikal dunia. Sekali sangkut, harga naik, semua negara rasa. Dan masa situasi tengah tegang, banyak kapal negara lain tak boleh lalu. Tapi Malaysia, kapal kita dah mula lepas. On the way ke Pengerang. Sebab apa? Malaysia ada credibility. Dan yang lebih kuat, Iran sendiri cakap, we don't forget our friends. Itu bukan ayat sedap dengar je. Itu signal Malaysia bukan stranger dalam game ni. Bukan sebab kita paling kuat, bukan sebab kita paling lantang, tapi sebab kita konsisten, bina hubungan, jaga kepercayaan dan tahu bila nak engage. Sementara tu, ada yang masih nak spin kata ini semua kebetulan. Padahal dalam geopolitik, kebetulan tu jarang berlaku. Yang wujud track record. Realiti depan mata, negara lain sangkut, kita boleh lepas. Korang nampak kapal bergerak. Aku nampak satu benda je. Bila negara ada credibility, laluan sempit pun boleh jadi jalan. Jadi bila kapal kita lepas ni, mesti ada yang tertanya, is Malaysia really that special? Jawapan dia, mungkin bukan special, tapi jelas, kita bukan biasa-biasa. Kedutaan Iran di Malaysia memaklumkan kapal pertama Malaysia berjaya melalui Selat Hormuz. Wah. Iran menegaskan tidak merupakan negara sahabat termasuk Malaysia. Pengumuman dibuat menerusi hantaran di platform X bersama gambar kapal. Namun tiada butiran lanjut mengenai kapal tersebut didedahkan. Perkembangan susulan usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapatkan kebenaran laluan untuk 7 kapal Malaysia. Selat Hormuz lagi panas, tapi ada satu kapal yang dikasih karpet merah. Kok bisa? Namanya kapal tanker sewaan Petronas. Wah. Rutenya Irak ke Malaysia. Jalurnya titik paling berbahaya bagi perdagangan global saat ini. Tapi menariknya, Teheran justru kasih lampu hijau. Wah. Di dunia internasional, ini namanya soft power. Malaysia tetap bisa dagang dengan Irak dan lewat di perairan Iran tanpa hambatan. Di saat kapal lain harus dikawal kapal perang. Artinya, stabilitas harga energi di kawasan kita mungkin termasuk harga BBM yang kalian beli ini sangat bergantung pada persahabatan di balik layar ini. Diplomasi itu nggak selalu soal jabat tangan di depan kamera, tapi soal kapal yang bisa lewat dengan aman saat dunia lagi tegang. Ya, ikinya ketawa dulu ya, gengnya. Mohon maaf karena tahniah kepada negara Malaysia, kapalnya sudah boleh lalu, geng ya. Malaysia tak payah cakap besar, Malaysia tak payah gembar-gemborkan di media sosial, jadi budak ini, jadi budak itu. Namun Malaysia menunjukkan tarinya, geng. Saat kapal-kapal lain ditahan, kapal Malaysia yang paling utama, geng, dibagi lalu lewat di Selat Hormuz, geng. Nah, ada sebuah ejekan ataupun nggak tahu gimana ini, nah, gengnya. Ikinya menanggapi tentang video ini yang akan ikinya reaction ini, geng. Ini apa hanya ejekan kepada pemerintahan kita karena cakap besar kayak gitu ya, gengnya. Negara mana yang berani menghalangi kapal Indonesia? Ya Allah ya Rabbi, 2 kapal tanker Pertamina berhasil lolos melewati Selat Hormuz. BBM subsidi aman, gak jadi naik. Waduh, selamat ya. Apakah ini betul? Jom kita simak dulu videonya bersama-sama, geng. Wah, ini dia, geng. Kapalnya Indonesia sudah boleh lalu. Kok bisa boleh lalu? Ada apa? Breaking news. Breaking news ya. Oke, kapal Indonesia. Mungkinkah karena dikawal oleh ini? Jokowi telepon BBM tanya kapan perang Timur Tengah selesai. Jokowi telepon MBS tanya kapan perang Timur Tengah akan selesai. Kalian percaya? Aku lagi nggak percaya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aku nggak percayanya tentang apa? Karena bahasa Inggris saja nggak tahu. Terus dia ngomong ke
MBS itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa. Nggak mungkin. Nggak mungkin MBS itu mengerti bahasa Jawa, pasti menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan Pak Jokowi aja menggunakan bahasa Inggris pun tidak pandai. Aku memang nggak percaya. Entah gak jelas. Saya di Uni Emirat Arab dijawab nggak pasti dan nggak jelas. Kemudian saya bertanya, harga minyak ini akan sampai berapa? Dijawab juga nggak pasti dan nggak jelas. Yang perang siapa ditanya ke siapa. Kalau kita pemimpin dunia kan tanyanya langsung yang bersangkutan ke Donald Trump atau ke Benjamin Netanyahu. Masa kita tanya ke kakak kita yang ada di Saudi? Baru tahu ya, kita punya kakak di Saudi, bin Kelsong Keles. Aku juga punya sih saudara gue kerja jadi babu di Saudi. Aku juga tanya sama dia, gimana say? Itu perangnya kapan kelarnya? Gak jelas sih, aku juga pusing di sini dibom terus kita ini. Aduh, aku juga punya saudara, kok jawabannya sama yang gak jelas. Ya serba gak jelas, untuk apa kita sekarang pidato? Kalau kita memang pemimpin dunia, menguasai negeri ini, masih menjabat, pasti kita punya informasi A1. Ya agak inspiratif gitu loh. Maksudnya iya, saya sudah bicara sama Donald Trump, kira-kira akan selesai bulan ini, hari ini nggak jelas. Kapan BBM turun nggak jelas. Kapan harga BBM naik turun nggak jelas. Kapan berhenti ini perang nggak jelas. Semua serba nggak jelas. Ya persis lah seperti Joseph Pelson kita yang benar-benar nggak jelas juga. Setelah 2-3 tahun mungkin sama juga kali perang ini ya, akan lama 2-3-4 tahun karena serba nggak jelas. Jadi menurut saya kalau kita memang ini pemimpin, sekali kita muncul ya harusnya ada kejelasan dong. Masa serba nggak jelas? Gue bakal malu sih kalau pidato, hey guys, pokoknya yang saya tahu tuh nggak jelas. Itu kan nama omongan mak-mak inang-inang yang ada di arisan yang serba nggak jelas. Atau ibu-ibu yang jual cireng di jalanan, bapak-bapak. Kalau saya tanya ke tukang bakso, gimana nih perangnya? Nggak jelas, pusing nih, harga-harga mahal. Jadi gitulah menurut gue sih ya. Mendingan sekali-sekali kita punya kejelasan hidup kita ini. Semua abu-abu nggak jelas. Ya, hidup ini harus jelas. Jangan sampai perang ini terseret-seret ya seperti Joseph Pelson kita. Apa ini geng? Pembatasan pembelian bahan bakar minyak subsidi resmi diperketat mulai 1 April 2026. Untuk mobil pribadi, pembelian maksimal BBM subsidi 50 liter per hari. Waduh. Sedikit dibandingkan kebijakan sebelumnya yang mencapai 60 liter per hari. Waduh. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi resmi menerbitkan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi. Wah, bahaya. Yang berlaku pada 1 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membeberkan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran BPH Migas tersebut akan berlaku 2 bulan ke depan atau hingga akhir Mei 2026. Masya Allah, Malaysia power betul ya geng ya. Lihat kapal Malaysia yang pertama yang dibagi lolos oleh Iran. Tidak seperti Indonesia yang presidennya omong besar saja namun tak ada buktinya. Ya sampai sekarang Indonesia masih, ya menurut Ikinya sih masih baik-baik saja lah kayak gitu. Namun kenapa kok banyak rakyat kita itu yang mengantri ataupun masih dibatasi pembelian SPBU ataupun minyak kayak gitu ya geng ya. Jadi ya ini bukan baik-baik saja sih, ini juga gak jelas kayak gitu ya geng ya. Jadi ya benar kata Om Bule tadi, nggak jelas gitu. Dapat berita dari mana nggak jelas, diomongin apa nggak jelas. Dapat jadi pemimpin pak kalau gak jelas. Ya Allah ya Robbi, ya benar juga apa kata si perempuan tadi, akak tadi ya geng ya. Presiden kita kan yang ketujuh ini tidak pandai berbahasa Inggris. Gak tahu kalau dia sudah les selama 2 bulan terakhir ini, mungkin dia sudah pandai kayak gitu ya geng ya. Namun kayaknya yang tahu dia cuma bisa pandainya talk kayak gitu ya geng ya. Seorang sekelas presiden loh tidak bisa bahasa Inggris gimana geng. Kalau rakyatnya seperti Ikinya wajar kayak itu ya geng ya, karena minim pendidikan dan juga
bukan jadi apa-apa, bukan jadi apa ikinya, cuma menjadi apa namanya geng ya, mengkritik ataupun memberi fakta kayak gitu ya geng. Namun seperti presiden kalau tidak bisa bahasa Inggris, wah ini kacau sih. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong sejauh ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.